Salam. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala perbuatan-Mu untuk kami. Sertailah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita sampai kepada kematian, agar kami menyesali dosa kami, dan agar di dalam hati kami tumbuh keyakinan yang benar, yang selalu mengasihi dan mengucapkan syukur kepadamu, dan rela mengikutimu sampai kepada kematian. Ya Tuhan Yesus, padamulah segala puji di tengah-tengah gerejamu, yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus itu, sekarang, ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkak dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhan agar hidup berseri. Kalji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita membaca secara bergantian. Di ayat ke-7 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dari Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penggabung agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kita sama-sama. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Engkau hampiri, jangan jalanku.
jangan jalan terus. Marilah kita sejenak mengingat segala perlakuan kita yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit berguncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan terguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3. Bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkau aku melangkah setapak Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Taurat 3 dan 4 serta artinya. Demikian hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita yang keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 4 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat, hari Tuhan Allahmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, juga perempuan, pembantumu laki-laki dan perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada yang ketujuh, sebab Allah memberkatinya dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskannya firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Taurat, mari kita sama-sama bermohon kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 131 ayat 1 dan 2. Yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Jika ku sungguh berat dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
menjadi siapkan. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, rabani dan cemerlang. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Surgawi yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita dan memberikan semangat bagi kita, terutama mencintai Tuhan. Dari kitab Yehezkel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Saya baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 hera, 5 sikal ya 5 sikal, ya 10 sikal, dengan 5 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor kodela sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan pada hari raya, bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kabar Israel. Ialah yang akan mengolah kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kami yang kami kasihi di dalam Tuhan, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar senantiasa tetap kita bersemangat dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yang meskipun pada saat-saat kapanpun pasti ada
seperti alunan-alunan atau seperti angin-angin atau seperti gelombang-gelombang yang kita lalui. Sungguh menarik teks kita ini karena kita diingatkan kembali mengingat sejarah yang lampau. Sejarah adalah perjalanan hidup yang meskipun berbeda bentuk dan perjalanannya. Kalau kita baca dalam Alkitab kita tentang perpecahan Israel yang sudah bagi dua, 10 marga telah ditawan, telah ditumpas ketika firman yang Yesekiel ini dikirimkan kepada orang-orang Yehuda. 10 marga telah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Di Alkitab ada kerajaan Asyur kira-kira 2000 tahun sebelum Kristus. Itu di Mesopotamia Selatan atau daerah Irak, Iran, Turki, daerah Irak, Persia sekarang itu. Dan juga di selatan ternyata ada kerajaan yang berimbang yang disebut kerajaan Babilonia yang terkait kepada teks kita saat ini. Sejarah ini adalah sejarah yang nyata yang ada dalam Alkitab. Tetapi di luar Alkitab ada masih sejarah di atasnya ketika ada kekaisaran Akkadia yang tidak ada dalam Alkitab, namun dalam sejarah internasional yang dituliskan oleh kaum-kaum intelektual zaman dulu, bahwa kekaisaran Akkadia adalah terjadi tahun 4000 sebelum Kristus lahir. Namun kerajaan Akkadia ini jatuh juga dan direbut oleh kerajaan Asyur. Kemudian Asyur menjatuhkan Israel yang 10 marga. Kenapa dijatuhkan? Karena Israel ini menantang, melawan Tuhan. Setelah Israel ditawan oleh Asyur, maka Tuhan menguatkan lawannya di selatan Mesopotamia atau Babilonia yang dikenal dengan negara Babilonia di bawah Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Asyur. Dan akhirnya dengan kekuatan Babilonia Tuhan menyuruh Nebukadnezar untuk menggoyang Yerusalem meskipun Yerusalem adalah kesayangan Tuhan. Kenapa harus digoyang Yerusalem? Karena mereka banyak melupakan Tuhan. Mereka mulai menyembah-nyembah Baal. Dan raja-rajanya sudah mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Ada raja Israel yang setia kepada Tuhan, Josia dan Hizkia dan lain-lain. Tetapi ada raja yang jahat yang mengambil harta dari janda-janda yang lemah, yang mengambil harta dari yatim piatu. Itu yang dikatakan Tuhan tadi, mengapa engkau mengusir milikku, bangsaku? Bangsa Tuhan adalah orang-orang yang lemah, yang diperkosa, dikuasai oleh raja-raja pada waktu itu. Tuhan itu maha adil. Sampai sekarang di Indonesia juga kita harus catat, Tuhan tidak membiarkan orang-orang kecil, Tuhan tidak membiarkan orang-orang miskin untuk menderita karena kekuatan yang berkuasa atau kekuatan orang yang punya kuasa. Siapakah raja-raja Israel yang ditegur oleh Nabi Hesekiel ini? Hesekiel yang lahir tahun 622 sebelum Yesus lahir, dipanggil oleh Tuhan dari keimamannya. Dia imam. Jarang imam menjadi nabi. Karena imam adalah bertugas di dalam bait suci. Sementara nabi adalah bertugas di semua tempat, di semua kalangan-kalangan. Kita hubungkan tadi ke epistel sedikit. Bahwa di epistel Kisah Rasul-Rasul, bahwa dipilih orang-orang yang baik untuk membantu orang-orang yang sengsara.
membantu orang-orang miskin. Dan yang paling tertarik di ayat 7, bahwa imam-imam yang selama ini menjauh dari kekristenan, imam-imam di Bait Suci sudah menyerahkan diri untuk bertugas di dalam kerajaan Yesus Kristus. Ini yang menarik bagi kita. Yehezkiel juga imam itu, tidak orang biasa. Tapi Tuhan memanggil imam ini yang hanya dalam melayani di Bait Suci, tetapi jangan hanya melayani di Bait Suci, juga di lorong-lorong, juga di tanah-tanah biasa. Itulah yang tertarik bagi teks kita ini. Tetapi ternyata ada orang-orang, raja-raja yang menyempatkan kekuasaan ini, mengambil keuntungan bagi pribadinya sendiri. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Siapapun dia, penguasa manapun, kebesaran manapun, kalau Tuhan sudah membuat hukuman, dia pasti terhukum. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, pernah mengatakan, untuk mengenal sifat karakter seseorang, berikan dia kuasa. Jadi seseorang kita kenal apakah dia baik atau jahat ketika dia berkuasa. Kita orang Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita pencinta Tuhan Yesus, telah mengenal 7 presiden di Indonesia. Dari Soekarno hingga Presiden Jokowi. Terserah kepada kita semua. Saya kembalikan kepada kita semua. Mari kita seperti kata Abraham Lincoln, kenallah seseorang ketika dia diberi kuasa. Kenallah Presiden Soekarno dengan kuasanya. Kenallah Jokowi dengan dia memegang kuasa. Apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, terserah kepada analisa kita pribadi, lepas pribadi. Jadi, Yehezkiel, seorang yang dipanggil Tuhan, harus mengatakan yang sebenarnya kepada seorang raja. Apakah yang hadir di ibadah GKPI ini, GKPI Padang Bulan sore hari ini, adalah mau mengikuti Yehezkiel, menyalahkan yang salah, mengatakan yang benar kepada seseorang, kepada sesekelompok, atau kepada siapa saja, untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh Yehezkiel tadi. Kekerasan jangan teruskan, aniaya jangan teruskan, tetapi dirikanlah keadilan dan kebenaran. Sekarang kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mengikuti Yehezkiel yang mengatakan, stop kekerasanmu, stop kejahatanmu, tetapi ganti dengan dirikan keadilan dan kebenaran. Kita harus bangga kalau di epistel tadi dikatakan sudah banyak yang mengikuti Tuhan. Sekarang kita harus sangat bangga. Berapa orang kita di dunia ini sekarang yang sudah mengikuti Tuhan kita mengatakan kebenaran-kebenaran. Catatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tanggal 15 November tahun 2022, masih kira-kira 4 bulan ya, bahwa jumlah kita yang hidup di dunia ini sekarang sudah lebih kurang 8 miliar seluruh dunia. Itu adalah orang-orang yang sudah dicatat, catatan sipil ketika lahir melalui Dukcapil masing-masing negara. Jadi kita harus bergembira, di 8 miliar ini ternyata kita pengikut yang baik, pengikut Kristus ada 3,8 miliar pengikut Tuhan Yesus yang menyatakan apa yang baik. Pengikut Tuhan Yesus bukan berarti kita ahli perang, bukan berarti kita adu kekerasan, tapi sebaliknya berdirikan keadilan dan kebenaran.
Dari 8 miliar ini, kita orang Kristen sekarang menurut catatan PBB 15 November 2022 berkisar sebanyak 3,8 miliar atau kira-kira 3,32% dari 8 miliar. Belum 50% kita Bapak Saudara-saudari. Namun kita harus bangga yang 3,38 miliar ini siap untuk mengikuti jejak dari Hezkel mengatakan hentikan kekerasan dan berdirikan keadilan dan kebenaran. Dan siap untuk seperti yang epistel tadi, kita siap untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang melarat, yang 7 orang tadi, kita sekarang semua yang duduk di sini, dan juga untuk menjadi pengikut Kristus yang setia kepada keadilan dan kebenaran. Adakah beda keadilan dan kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudari? Sama tapi sedikit berbeda, beda tipis. Keadilan itu dari bahasa Arab, adil, artinya lurus. Namun firman Tuhan mengatakan tadi, keadilan dan kebenaran. Apa bedanya dengan kebenaran? Adil bersifat lurus. Saya waktu SMA pernah beli sepeda sport model. Ternyata waktu itu sepeda itu kalau dibikin ke kiri stangnya dikunci maka dia tidak bisa bergerak lagi. Dibikin ke kanan maka stangnya ke kanan. Dibikin di tengah maka dia lurus. Ketika lurus saya coba pakai sepeda, ternyata saya jatuh hanya jarak 1 meter. Kenapa jatuh? Karena lurusnya lurus yang terpaksa, lurus yang kaku. Jadi kalau hanya adil bisa kaku dan bisa bahaya. Pernah orang berkata, kalau Anda lewat dari menjelang Parapat, jalannya tidak boleh lurus 100%. Harus ikuti kelok-kelok seperti kelok 9 di Sumatera Barat. Kalau Anda memaksakan kendaraan Anda lurus di Parapat, maka Anda akan jatuh ke Danau Toba. Luar biasa wawasan itu ya. Nah sekarang, supaya keadilan itu kita nikmati, dia harus disertai oleh kebenaran. Apa yang disebut kebenaran? Keadilan, saya katakan tadi adalah dari bahasa Arab, adalah lurus. Tetapi harus dalam kebenaran. Saya pernah mendengar di sebuah keluarga, mereka mempunyai anak 4 orang. Yang anak sulung sudah umur 18 tahun. Yang anak kedua 15 tahun. Yang anak ketiga 10 tahun. Yang anak keempat baru 1 bulan umurnya. Dapatlah Desember, mau Natalan lah, datanglah ayahnya mengatakan kepada istrinya, belilah pakaian yang 4 ini dengan berdasarkan keadilan. Apa yang terjadi? Si ibu membeli pakaian untuk seadil-adilnya, serupa nomornya. Ketika pakaian ini dipakai oleh yang anak sulung, makasih ibu, makasih bunda, makasih mak, pas sekali pakaian ini sama saya. Ketika adiknya umur 15 tahun memakainya, mak, terpaksa saya membuat kertas di ujung sepatu saya karena longgar. 10 tahun yang ketiga mengatakan, gak bisa saya pakai mak celananya. Sudah diseret-seret ke jalan, kepanjangan. Apa kata mamanya? Ini keadilan. Harus sama besarnya, harus sama banyaknya. Maka dipaksakanlah sepatu itu ke umur bayi yang 1 bulan sepatunya. Akhirnya sepatunya membuat bayi itu harus opname.
keadilan yang kaku. Maka kita tidak menerima keadilan yang kaku, tapi harus keadilan yang disertai kebenaran. Keadilan, hanya keadilan adalah justice. Di kaiosune kata orang Yunani, tetapi harus dengan kebenaran. Kata Yesus, Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran dan hidup. Maka ketika seorang buta, khotbah yang lalu, minggu yang lalu, disembuhkan oleh Yesus pada hari Sabat, keberatan orang Farisi yang menegakkan keadilan. Apa keadilan orang Farisi? Tidak boleh apapun pekerjaan di hari Sabat. Maka ini yang disembuhkan oleh orang sana harus diusir dari sini karena dia sudah melanggar peraturan-peraturan. Tetapi Yesus, akulah kebenaran. Keadilan yang dibangun oleh Yesus adalah keadilan yang bersifat kebenaran. Umur bayi 1 bulan tidak mungkin demi adilnya memakai sepatu yang pas umur 18 tahun. Tadi kita mendengar ukuran-ukuran untuk persembahan. Sebab sudah budaya, untuk memberikan persembahan untuk Tuhan harus melalui kerajaan. Maka sudah diukurkan yang ini memberikan eva segini, itu eva, bat adalah ukuran mereka. Kalau kita di Indonesia sekarang ukuran bat, eva seperti kilogram, ons. Tolong sekilo ikan asin. Kalau orang Yahudi enggak mengenal sekilo. Tetapi kita, itulah ukuran kita. Nah, sudah diukurkan oleh Tuhan melalui hati sanubari kita dengan keadilan dan kebenaran. Saya saat ini harus memberikan persembahan saya untuk Tuhan sekian. Kenapa harus sekian? Itulah yang dapat saya beri dengan hati yang suci, tidak terpaksa. Kenyataannya raja-raja itu adalah koruptor, korupsi yang diberikan oleh rakyat. Dikorupsikannya, maka Tuhan marah. Khotbah ini sangat menarik bagi kita. Apa yang membuat menarik bagi kita? Kita pengikut Tuhan. Mari kita mengikut Yehezkel. Jadi Yehezkel bukan jadi tontonan kita. Yehezkel Nabi bukan jadi hanya catatan kita. Tetapi mari kita mengikutinya. Apa yang mau kita kerjakan dari seperti Yehezkel, mari kita juga menegur orang yang salah. Kalaupun kita menegur dengan halus silakan, dengan diplomasi silakan. Tetapi itu harus dikatakan. Kalaupun tidak berani kita berkata-kata sekarang, ada kesempatan bagi kita melalui WA, melalui handphone, melalui chatting, melalui SMS. Tolong tulang, tolong amang buru, sepertinya kurang bagus yang tadi. Yang paling bagus adalah ini sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi saudara-saudari. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara-saudari, para anak-anak kami, para ibu bapak kami, apakah yang akan kita terima dari Tuhan? Kita harus yakin. Kalau orang yang ikut kepada raja membuat kegaduhan, maka dia akan menerima kepahitan. Percayalah. Kalau sebaliknya, kalau kita mulai mencoba mengikuti Yehezkel, berani mengatakan, bukan begitu Bapak, bukan begitu Ibu, yang paling benar adalah begini, untuk menolong sesama kita, mari kita semakin membuat yang baik, mengikuti yang baik. Pasti, saya berani berjanji, minggu ini kita akan mendapat berkat. Bagaimana bentuk berkatnya tergantung kepada kebutuhan saudara-saudari. Itu pasti. Itu kelebihan Tuhan. Jadi kehadiran kita di sini pada sore hari ini berjanjilah untuk mengikuti Yehezkel dan imam-imam dan pekerja-pekerja 7 orang tadi. Saya akan ikut. Meskipun saya belum berdaya sekali, tapi saya harus ikut mengatakan
bahwa kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan harus melakukan yang sedemikian. Berapa banyak kita ini, saya sungguh kagum. Barangkali kalau 300 orang, 400 orang kita dengan yang di luar ada ini, 400 orang sore hari ini menyatakan malam hari ini, kami siap untuk membantu pekerjaan yang baik dan adil. Pasti minggu depan kita semakin berbahagia. Amin, kita berdoa. Tuhan kami Bapa di surga, Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami ikut menjadi pengikut dari Yehezkiel, pengikut dari yang 7 orang untuk membantu orang-orang susah dan mengatakan apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang kuat, orang-orang pemerintah, agar keadilan dan kebenaran dari Tuhan diberlakukan. Terima kasih Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang dengan setianya hadir mendengar firman-Mu, biarlah mereka Tuhan mendapat berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka berhasil di tengah pekerjaan, di tengah cita-cita mereka, dan juga berikan kesehatan panjang umur bagi semua kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Dari jauh kirimlah kayamu, bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah kayamu, kirimlah berita Injil, menyembuhkan yang terlelah, kirimlah berita Injil, mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyembuhkan yang terlelah, kirimlah berita Injil, yang terlelah. Mari kita memberi persembahan kita untuk Tuhan dengan pengantar Nats 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita untuk Tuhan melalui jemaatnya.
Mari kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Salam.